Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Sayyidana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ya? Ini yang ini. Tes, bagus. Ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Terakhir kita majelis itu seingat saya di bulan Rajab atau Sya'ban. Jadi udah lumayan beberapa bulan ya kita tidak majelis. Kita tutup terakhir majelis itu dengan materi sirah nabawiyah, membahas mengenai hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun banyak kita bahas Mi'raj. Baik. Kemudian ada request dari ibu-ibu, Ustadz kita bahas materinya parenting aja. Sebenarnya dulu saya bukan pakarnya parenting. Dulu itu kalau dengar parenting, wah kayaknya bukan saya gitu. Seperti orang Aceh disuruh masak masakan Sunda, udah deg-degan duluan. Naam. Namun ada kejadian di tahun 2018 Bapak Ibu semuanya yang memaksa kami untuk harus bisa parenting. Yang pertama, dari 2014 akhir sampai ke 2018 kami diajak untuk menjadi narasumber ruqyah di Trans 7. Mungkin ibu-ibu dulu masih ingat ada acara ruqyah khazanah di Trans 7. Kebetulan pasien saya itu banyaknya anak-anak ABG dan anak-anak remaja. Anak ABG sampai SMA, itu banyaknya. Yang menuntut saya untuk mempelajari masalah mental dan psikis mereka. Ada yang datang teriak-teriak sambil nendang orang tuanya, ibu-ibu. Ada yang sering banget nyuri uang orang tuanya. Ada yang bertekad, aku Ustadz sampai tua nanti gak mau mendoakan orang tua. Ada yang seperti itu. Datang ke kami minta diruqyah. Sampai saya kaget banget itu, pada sholat zuhur saya pulang makan siang. Di lantai pertama klinik, dulu kami punya klinik ruqyah, datang seorang anak dengan orang tuanya. Dia tantrumnya itu nendang ibunya. Tantrumnya bukan guling-guling. Kalau anak zaman dulu, didikan VOC dulu, kalau tantrum dulu Pak, kita paling guling-guling, minta beli es krim nggak dikasih, guling-guling sana, nangis sini. Nah ini sampai nendang loh ibu-ibu. Apa masalahnya? Masya Allah, itu di tahun 2015. Kemudian di tahun 2018 ada satu majelis taklim. Majelis taklim di salah satu masjid di Asia Afrika. Pengurusnya bilang ke saya, Ustadz ya, Ustadz kan di Mekah belajar hadis, belajar kutubus sittah. Tolonglah ngisi di majelis taklim kami materinya parenting. Saya bilang, saya nggak ada basic dalam dunia anak. Siapa lagi ini Ustadz? Parenting nabawiyah kan hadis semua Ustadz.
Iya juga sih hadis semua, tapi saya nggak bisa. Pokoknya Ustadz bisa. Saya nggak bisa. Ustadz bisa pokoknya. Dia bilang Ustadz bisa pokoknya itu di masjid, ibu-ibu. Nah, inilah kalimat-kalimat baik diucapkan di masjid jadi doa. Karena dipaksa, akhirnya saya pun mengiyakan. Sejak 2018, dengan sedikit modal pengalaman menghadapi anak-anak yang bermasalah, kami pun belajar mengenai parenting nabawiyah yang juga diarahkan kepada sirah nabawiyah. Sampai sekarang akhirnya berani untuk mendirikan Kutab Darul Muqtin mendidik anak-anak. Ketika Kang Abai kemarin bilang, Ustadz materinya parenting nabawiyah, insya Allah Kang Abai, merem pun saya berani. Tapi kalau yang lain, mohon maaf, Ustadz bahas masalah Palestina, ya Allah jangan saya, panggil syekh yang lain aja. Naam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah untuk sampai 1 jam ke depan ataupun 1 jam 15 menit ke depan, kita akan berbicara mengenai parenting nabawiyah. Naam, saya akan coba sedikit jalan ke ibu-ibu, jalan juga ke bapak-bapak, karena ibu-ibu ini kalau nggak lihat penceramahnya, mereka ngantuk nanti. Baik, dalam salah satu kitab namanya Kaifa Turabbi Abna'aka, bagaimana kamu mendidik anak-anak kamu. Yang dulunya Pak, saya nggak suka baca kitab begitu, tapi karena tuntutan tadi ya, harus bisa. Saya pelajari. Di situ ada 40 kaidah. 40 kaidah bagaimana mendidik anak. Yang pertama dijelaskan, ada satu kalimat indah yang dinukil oleh ulama. Kalimat ini dinisbahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi masih jadi pertanyaan. Namun ini kalimat hikmah. Didiklah anak kamu per 7 tahun, 7 tahun, dan 7 tahun. 7 pertama 0 sampai 7. 7 kedua 7 sampai 14. 7 ketiga 14 hingga ke 21. Hingga ke 21. Zaman dulu anak-anak umur 21 mereka berani menikah, ibu-ibu. Anak-anak di umur 21 enggak tinggal lagi sama orang tuanya, udah bisa mandiri. Anak-anak umur 21 udah berani buka usaha. Zaman sekarang umur 25 disuruh nikah pun gak berani. Masya Allah. Begitu disalib sama temennya, nangis galau. La ilaha illallah. Kenapa kok belum nikah? Ustadz, aku mau nikah itu harus punya mobil, harus punya rumah, penghasilan nanti 2 digit baru mau nikah. Al-Quran mengatakan iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau kamu miskin, bukan lagi miskin, fuqara. Fuqara itu di bawah miskin levelnya. Allah akan mengayakan kamu. Itu Al-Quran bilang. Berarti masalahnya di mana? Gak berani nikah. Masalahnya bukan gak ada calon, masalahnya di keimanan. Kurang yakin. Yang kedua, anak-anak di umur 21 tahun, ibu-ibu, disuruh buka usaha, disuruh untuk bermandiri, entrepreneur mereka, masih nggak berani, masih takut mereka. Iya, PNS gagal terus, kerja di kantor A, B, C, ditolak terus semuanya. Nak, kata mamahnya, itu abah punya uang 100 juta, pakai aja untuk modal. Nggak berani. Masya Allah. Padahal jelas dalam kitab fikih ada 30% babnya bab muamalah, jual beli. Luar biasa. Apa masalahnya? Keimanan. Yang kita khawatirkan lebih parah lagi, malah sampai minjem ke tempat yang penuh riba. Jadi apa masalahnya si anak? Rumusnya, anak nggak pernah salah, karena anak adalah hasil didikan orang tua. Yang salah adalah orang tuanya. Di dalam rumah tangga ada 2 orang yang gak pernah salah, bapak-bapak. 1 anak, 2 istri. Senyum aja ibu, gak apa-apa. 1 anak, 2 istri. Kalau istri gak bisa ngaji, suami gak carikan guru. Istri sholatnya gak benar, maka suami yang tidak membiarkan dia ikut majelis ta'lim.
Istri yang cerewet, yang suka tantrum kadang-kadang ngambek, fitrah. Gimana Pak? Fitrah. Ustadz, ya, istri saya di rumah ngomel aja, ngambek aja. Kadang-kadang lihat tetangga beli mobil, di rumah udah 2, tetangga 3, masih pingin 3 lagi. Gimana itu Ustadz? Ngomelnya bisa nggak kira-kira dikurangin Ustadz? Bisa. Bisa ibu. Perempuan bisa dikurangin ngomelnya. Caranya Kang Abai, kita bilang ke anak kita, nak mau dapat istri yang nggak ngomel, nikahilah perempuan bisu. Naam. Guru kami bilang, saya dulu waktu setelah nikah, saya nikah tahun ketiga ibu. Bukan tahun ketiga umur saya, bukan. Tahun ketiga di Mekah saya nikah. Karena ke Mekah umur 23 ke Mekah, 22. Tahun ketiga saya nikah umur 25. Selesai nikah, Syekh Malayan banyak memberikan nasihat ke saya. Naam. Di antara nasihat beliau, ada beberapa tabiat istri perempuan yang kalau kita ingin rubah, dia akan patah nantinya. Jawabannya, sabar aja. Lama-lama sabar jadi wali nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, seburuk-buruk istri itu karena kurang pendidikan dari suaminya. Dan Bapak Ketua DKM, itu prinsip yang saya pakai dalam rumah tangga. Istri saya nggak pernah salah. Kalau dia ada kekurangan, kesalahan, saya coba koreksi diri, apa salah saya. Karena dalam kitab Tazkirah Al-Hadramiyah, tugas suami menjadi mudabbir, yang mengurus, mengatur, merencanakan. Yang kedua, nggak pernah salah, itu anak. Jadi nggak ada istilahnya anak yang bandel. Yang ada anak yang muji orang tuanya. Nggak ada istilahnya anak yang salah pendidikan, kurang pendidikan. Yang ada orang tua tidak maksimal mendidik. Dapat rumusnya ya? Bagaimana? Tidak ada anak yang bandel, yang nakal. Yang ada anak sebagai ujian atau orang tua gagal mendidik. Ustadz Ridwan hadir? Ada santri 1 tahun mondok di sini. Al-Fatihahnya untuk baca Alhamdulillah itu nggak benar haknya. Salah santri atau salah ustad? Salah ustadznya. Ketiga, santri nggak pernah salah. Yang salah Ustadz Ridwan. Itu yang anak pakai Ustadz Ridwan. Kalau santri anak nggak maksimal, bandel segala macam, memang kita omelin juga sih. Kamu kok bandel gini-gini, rotan kadang-kadang. Tapi setelah itu saya masuk rumah, saya koreksi, apa salah saya? Baik, paham ya? Jadi poin yang pertama, anak tidak pernah salah, hakikatnya orang tua yang salah. Maka kembali kaidah tadi, diajarkan, didiklah anak kamu per 7 tahun. Nanti kita tahu kenapa anak kita kok males belajar, susah diajak disiplin sholat, kok susah disuruh ngaji. Mungkin ada yang salah sebelumnya. 7 tahun pertama, berikan dia kasih sayang yang maksimal, seolah-olah jadikan dia raja. 7 tahun pertama, berikan dia kasih sayang yang maksimal, seolah-olah jadikan dia raja. 7 tahun yang kedua, ajarkan dia kedisiplinan. Apa Ibu? Kedisiplinan. Bapak-bapak semuanya, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga jelas tentunya itu syariat dari Allah, untuk memerintahkan anak kita sholat di umur berapa? 7. Umur berapa ibu-ibu? 7 tahun kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memerintahkan anak kita agar dia betul sholatnya. 7 tahun. Puasa juga demikian. Belajar ilmu agama juga demikian. Umur 7. Umur 0 sampai 7 bagaimana Ustadz? Umur 0 sampai 7 kita ajak tanpa disiplin yang keras. Tanpa disiplin yang keras. Karena umur 0 sampai 7 maksimalkan kasih sayang. Ustadz, ya. Kejadian ibu-ibu, ada santriwati kami diajak disiplin, susahnya luar biasa.
diajak untuk menghafal Quran sehari 1 lembar atau 1 lembar setengah, susahnya luar biasa. Dan yang paling fatal lagi, akalnya nggak sempurna. Akalnya nggak sempurna. Dia selalu ingin butuh perhatian. Dia merasa dirinya itu kok nggak kayak teman-temannya. Aku ini kok nggak diperhatikan oleh orang tua. Padahal jajannya banyak. Padahal setiap sebulan 2 kali dijenguk oleh orang tuanya. Apa aja yang orang tuanya minta, itu yang dia minta ke orang tua, itu dikasih. Ayah, iya, nanti kalau jenguk teteh, tolong bawakan seblak ya. Iya. Ayah, iya, nanti kalau akhir bulan teteh minta uang segini ya. Iya. Udah penuh perhatian orang tuanya, tapi dia merasa, Ustadz, ya orang tuaku kayak nggak merhatiin aku. Berarti ada masalah pada mentalnya. Kenapa? Karena umur 0 sampai 7 tahun orang tuanya sibuk. Apa ibu-ibu? Umur 0 sampai 7 tahun orang tuanya sibuk. Akhirnya masuk ke umur 7 sampai 14, dia nggak siap diajak disiplin. Nggak siap diajak sholat 5 waktu di awal waktu, nggak siap dia untuk diajak bermajelis Quran. Kenapa? Ada yang luka di hatinya. Ada luka di hatinya, itu belum sembuh. Bagaimana bapak-bapak? Anak kalau umur 0 sampai 7 tahun belum dapat kasih sayang yang maksimal. Umur 7 sampai 14 kita ajak dia untuk sholat, siap-siap aja, sehari 5 waktu pasti ada tantrumnya. Siap-siap aja, nantinya kalau disuruh sekolah ada momen tantrumnya. Anak saya, bapak-bapak semuanya, umur 5 tahun saya masukkan kutab. Umur 5 tahun. Tapi bagaimana caranya? Caranya saya bilang ke istri, Neng, dia masih 5 tahun, belum layak kita ajak disiplin. Biar dia dengan dunia anaknya dulu. Biar main aja dia dulu. Biar kita penuh kasih sayang ke dia dulu. Awalnya istri saya nggak dengar Kang Abai. Gak apa-apa, pokoknya dia bisa. Insya Allah dia jago, dia pinter. Masuk jam 7, nanti pulang jam 12. Tiap malam dia ngaji. Apa yang terjadi? 2 minggu sekali dia tantrum. Ada hari-hari udah pakai baju sekolah, udah rapi, mau berangkat sekolah, nangis dulu. Ada anak ibu yang begitu? Ustadz, dia udah pakai baju, Ustadz, udah rapi, pasti suruh sekolah, bikin drama. Dramanya aneh-aneh, pokoknya nggak mau berangkat. Itu maknanya umur 0 sampai 7-nya ada masalah dulunya. Ada kasih sayang yang kurang, Bapak Ibu semuanya. Akhirnya saya panggil istri saya jelaskan isi kitab tersebut. Neng, umur 0 sampai 7 tahun jangan dipaksakan dulu. Jangan diminta harus bisa A, B, C, D, E, jangan. Makanya anggota dewan kita, Pak Dede Yusuf ya, Jawa Barat ya beliau ya, yang dulu artis. Nah, Pak Dede Yusuf itu pernah ngomong ke Menteri Pendidikan. Siapa? Pak Nabil ya. Pak Nabil pernah ngomong, Pak Nabil, anak-anak masuk SD umur berapa? 7 tahun ya. Anak-anak masuk SD 7 tahun disyaratkan harus bisa baca tulis. Bagaimana? Harus bisa baca tulis. Di TK itu nggak diajarkan untuk sampai bisa. Kenapa? Karena mereka masih dunia bermain, dunia anak-anak. Kalau dipaksakan harus bisa baca tulis, nanti dunia anak-anaknya hilang. Umur 7 sampai 14 kita ajak disiplin, gak siap si anak tadi. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan ya Bapak Ibu semuanya, ide dari Pak Dede Yusuf tadi menjadi bahan diskusi Pak Menteri tentunya dengan semua jajarannya. Jadi lucu kalau anak umur 7 tahun diharapkan langsung bisa baca, bisa tulis, bisa A, B, C, D, E, keenakan guru SD-nya. Begitu masuk udah bisa. Sehingga Kang Abai, Pak Ketua DKM,
dalam kalimat hikmah tadi, umur 0 sampai 7 jangan paksakan dia dengan suatu target apapun. Ajak dulu main, berikan kasih sayang. Ustaz, tapi dia tantrum. Emang masanya, memang masa dia tantrum. Lalu bagaimana? Nikmati tantrumnya. Tapi kan kami kesel, belum siap jadi orang tua. Kalau udah siap jadi orang tua, umur 0 sampai 7, kadang dia dibawa ke warung. Anak saya umur 2 tahun dibawa ke warung minta es krim. Uminya nggak kasih, tantrum, guling-guling di warung. Saya bilang, Neng, videokan, biar nanti 18 tahun ke depan dia lihat ketawa-ketawa dia. Lalu gimana? Biarin aja, dibujuk, disayat, mau apa, mau ini, yang sehat dibeli, yang nggak sehat jangan. Nanti tantrum lagi dia, Ustaz. Memang masanya. Ibu-ibu, kalau misalnya suami pulang dari kantor nggak bawa seblak, nggak bawa martabak, ngambek atau guling-guling? Ngambek, nggak mungkin guling-guling. Anak-anak emang masa guling-guling. Umur 0-7 tahun, emang masanya, Pak. Ustaz, ya, anak kami umur 6 tahun, udah hafal juz 30, kami ikutkan lomba. Anak saya umur 5 tahun, saya ikutkan lomba Seranca Manyar. Dari Al-Ma'un, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Gimana Ad-Duha sampai setengah juz, Bu. Umur 5 tahun, dia udah hampir hafal juz 30. Dan saya didik keras saya didik. Begitu hasil pengumuman, dia juara 4. Alhamdulillah. 5 tahun, lawannya kelas 5-6 SD. Bangga nggak saya? Saat itu saya bangga, sekarang saya kecewa pada diri sendiri. Kenapa? Saya lukai masa kecilnya. Umur 5 tahun jangan dipaksa apa-apa dulu. Umur 6 tahun jangan. Umur 7 tahun jangan. Kalau belum siap kita paksa, ketika tiba di masanya, baterainya sohak. Baterainya habis. Masya Allah. Ibu-ibu dari pagi sampai jam 10 malam ngomel mulu. Jam 10 masih ada baterai nggak? Kadang-kadang ada sih, Ustaz. Kadang-kadang nggak ada lagi. Itu dia. Dulu Kang Abai saya sangat bangga, saya posting di media sosial. Anak saya ikut di Masjid Ranca Manyar Indah. Saya lupa apa nama masjidnya. 5 tahun. Saya didik dia ala anak SMP. Akhirnya apa? Ada mentalnya yang terluka, dan itu PR bagi kami untuk memperbaikinya. Masya Allah. Paham sampai sini? Paham ya? Bukan anak tidak mau disiplin, bukan anak tidak mampu disiplin, tapi dulu orang tua pernah melukai hatinya. Dulu orang tua pernah menghilangkan masa kecilnya. Makanya ketika dia dewasa, dia bertingkah seperti anak kecil. Disuruh sekolah, bolos. Disuruh belajar, main-main. Kenapa? Masa kecilnya bermasalah. Ustadz, ada suami kami masih juga suka main futsal, makin main bola segala macam. Itu puber kedua. Saya dengan Kang Akbar tiba-tiba main futsal, itu masa kecil kami keluar lagi itu. Baik, paham sampai sini ya? Baik. Kemudian 7 tahun kedua. 7 tahun kedua dijelaskan, ajarkan dia kedisiplinan seolah-olah dia adalah tawanan. Kalau yang pertama seolah-olah dia raja. Yang kedua, ajarkan dia kedisiplinan seolah-olah dia tawanan. Baik, tapi di sini saya bagi dulu. 7 tahun kedua, 7 sampai 4. Oke, 7 tahun kedua, 7 sampai 4. Mohon maaf suara saya agak sedikit cempreng malam ini, karena dari pagi sampai jelang maghrib tadi bapak-bapak di lapangan Ciodeng ngajarin santri Panahan. Besok kami ba'da subuh ke Purwakarta. Alhamdulillah mereka ikut lomba tingkat provinsi. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan jadi juara. Masya Allah, mereka yang rata-rata penghafal Quran. Ibu-ibu, saya dari pagi sampai tadi maghrib di lapangan dampingi mereka. Itu udah siap untuk dilatih ke lapangan. Hafalan dah 30 juz. Tapi ada bapak-bapak, sharing sedikit ya. Ada satu santri,
kita ajarkan maksimal 3 minggu latihan sampai hitam gosong udah ini, nggak bagus-bagus juga hasil panahannya. Karena Kang Abai belum selesai hafalan. Kita bawa ke lapangan, begitu dia bidik, ini lantanalal. Begitu dia bidik, juz 3, juz 4 ini. Karena belum fokus, belum maksimal. Satu dulu. Baik, kembali. Umur 7, 14 sampai 14 ajarkan dia kedisiplinan, tapi ada fase di sini. Fase 7 sampai 10 ini fase orang tua sabar maksimal. 7 sampai berapa? 10 ya. 10 sampai ke 14 ini orang tua kudu tegas. Kalau nggak tegas di situ, nanti anak yang tegas ke kita. Saya ulangi ya, naam, karena mama-mama jam segini biasa udah sisa tenaga ini. Umur 7 sampai 10 orang tua kudu sabar. Kan kita baru mulai disiplin, ya, baru mulai. Oke. Ustadz Ridwan, kalau santri baru datang ke pondok, biasanya suka ada yang belum paham aturan nggak? Masih? I'dad, persiapan, sama. Anak umur 0 sampai 7 tahun kita berikan kasih sayang full. Kita berikan maksimal kasih sayang. Dididik nggak Ustadz untuk sholat kita ajak. Ustadz, kalau dia belum bisa bangun subuh, nggak apa-apa. 0-7 tahun kalau dia belum bisa bangun subuh tidak mengapa. Kalau dia bangun, alhamdulillah. Ustadz, tapi kami ingin dia maksimal bangunkan. Namun jangan tiap malam, jangan tiap subuh. Kenapa? Dia belum siap, Pak. Umur 0 sampai 7 tahun. Istri saya awalnya nggak gitu. Ini nggak ghibah insyaallah. Mas nggak apa-apa, umur 5 tahun tiap pagi kita bangunkan. Jangan, Neng. Biar dia nikmati dulu masa anak-anaknya. Akhirnya kami akalin Kang Abai. Seminggu 5 hari kami bangunkan, 2 hari enggak. Ibu-ibu kalau anak umur 3 tahun tiap subuh, nak bangun, ikut mama sholat. Diktator enggak itu? Masya Allah, ini mama serem banget ini. Jadi ada masanya. Begitu masuk umur 7 tahun, itu enggak ada main-main lagi. Umur 7 tahun dari subuhnya sampai isyanya, dari rukun sholat sampai sunnahnya, sampai yang membatalkannya, maksimalkan, enggak boleh kurang. Makanya lucu kadang-kadang saya sholat di satu masjid Kang Abai, anak umur 8 tahun wudhu pun tak betul, sholat pun imam baru assalamualaikum warahmatullah, mereka duluan assalamualaikum lari. 8 tahun kan, bahkan ada yang udah kelas 5, kelas 6 SD. Masya Allah. Naam. Jadi di umur 7 tahun itu tidak ada lagi dispensasi untuk masalah kewajiban. Datang bulan Ramadan, Ustadz, iya, boleh nggak puasa setengah hari? Boleh nggak puasa setengah hari umur 7 tahun? Adik-adik boleh bantu jawab, boleh nggak puasa 7,5 hari di umur 7 tahun? Nggak boleh. Umur 7 tahun, sholatnya harus betul, puasanya harus betul, semua masalah istinjaknya harus betul. Tak ada lagi dispensasi. Kan udah 7 tahun di awal. 7 tahun kedua itu nggak ada main-main lagi. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Perintahkanlah anak kalian salat di umur 7 tahun. Kalau umur 10 dia tak mau mengamalkan, pukullah dia. Pukul di situ, kasih ketegasan. Ustadz, lalu bagaimana mempersiapkan dia di umur 5 tahun? Istri saya, anak kami umur 5 tahun mulai diajak puasa pelan-pelan. Jadi nggak langsung bluk di umur 7 tahun kan? Pelan-pelan. Ibu-ibu sanggup nggak angkat barbel 10 kilo? Satu barbel 10 kilo, kuat? Bapak-bapak besok siapa yang kuat jogging 5 km? Ustadz aja yang jogging, kami videokan naik motor. Nggak ada Pak, capek kita Pak. Lalu bagaimana? Pelan-pelan, bertahap. Umur 5 tahun yang kami lakukan, anak kami Masya Allah udah kami bawa ke masjid. Kalau ke masjid dari umur, dia mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana tanah, mana kebersihan, kami bawa ke masjid.
Adapun puasa umur 5 tahun. Tapi masih banyak bolong. Alhamdulillah di 10 akhir itu bisa maksimal. Ustadz, kalau ada bolongnya tak ada masalah, masih 5 tahun. Kita didik pelan-pelan, semampu dia dan senyamannya dia. Karena masih jadi raja. Umur 6 tahun, alhamdulillah di atas 15 hari dia puasa. Umur 7 tahun kami didik betul-betul. Nanti ada materinya bagaimana caranya Ustadz. Ada bab orang tua harus membantu anak untuk mengamalkan ketaatan. Bagaimana? Kita bilang ke tukang tolong ya sebulan kamar mandi beres. Tapi nasinya dikasih 1 porsi untuk bertiga. Kopinya 1 saset berdua. Kira-kira tukangnya semangat gak ibu-ibu? Gajinya macet. Gak semangat. Salah tukang, salah pengurus. Salah tukang, salah mandor. Salah mandor. Sama. Bagaimana anak bisa maksimalkan di sahurnya, maksimalkan di bukanya. Baik, kembali ke materi kita. Umur 7 tahun, tidak ada dispensasi, semuanya mulai bagus. Sholatnya tak ada main-main lagi. Sholatnya tak bolong lagi. Wudunya tak ada salah lagi. Istinjaknya udah betul. Ustadz, iya. Tapi kadang-kadang namanya anak-anak disuruh sholat main-main gak bu? Bapak-bapak kalau wudhu suka pakai mode flash nggak? Anak-anak kita? Iya Ustaz. Di depan kami Ustaz, rapinya luar biasa. Khusyuk dia wudhu. Meleng mata kami dikit, belum disiramnya. Itu banyak laporan ke kami ibu-ibu. Ustaz, iya. Itu anak-anak kenapa ya? Kalau sholat sunnah di rumah itu flash cepet banget sholatnya. Fitrah mereka begitu. Umur 7 sampai 10 tahun, fitrah mereka baru masuk dunia baru yang membahas kedisiplinan. Maka tugas orang tua sabar perbaiki, sabar perbaiki, sabar dan perbaiki. Ustadz Ridwan, ada anak nggak pernah masuk TPA, nggak pernah ngaji Quran dengan baik dan betul. Bisa nggak kita harapkan masuk ke pondok tahfidz amanah langsung bagus bacaannya? Nggak bisa. Nggak bisa ibu-ibu. Lalu apa yang Ustaz Ridwan lakukan? Sabar, betulkan. Sabar, betulkan. Berapa tahun bu kita bersabar, kita betulkan? Catat, 3 tahun aja mau sabar. Karena anak tempatnya salah. Karena anak tempatnya salah. Dan kalaupun dia salah, dia nggak berdosa. Kan belum baligh. Yang dosa siapa? Orang tuh. Catat dalam pikiran kita, sabar aja 3 tahun. 3 tahun anak kita sholatnya salah, kita panggil, kita nasihatin. Dalam hati, awas ya umur 10 tahun. Besok salah lagi, perbaiki lagi. Besok salah lagi, perbaiki lagi. Ini ibarat kita menanam dan kita memupuk. Umur 7 sampai 10 kita bersabar, umur 10 kita petik buahnya nanti. Pegang kata-kata kami ibu-ibu, umur 10 kita petik nanti buahnya. Ini yang kami amalkan di Kutab Kang Abai. Rata-rata anak kelas 5 mereka jadi contoh dan udah bisa memberikan nasihat yang baik untuk adik-adik kelasnya. Sampai kami heran, loh kelas 5 tapi mereka udah tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ada kelas 5 begitu lihat kelas 3 main-main saat wudhu, itu nggak boleh wudhu gitu. Nanti kami laporin ke ustazah. Masya Allah. Hasil apa itu Ustaz? Hasil kesabaran orang tua dan pengajarnya dari 7 sampai 10. Baik, kita main matematika. Sebenarnya saya capek, tapi melihat semangat Bapak Ibu nggak apa-apa lah. Semangat lagi insya Allah. Kang Akbar, sehari 5 kali sholat. Sebulan jadinya berapa? 5 kali 3, 150. Boleh bantu matematika ibu-ibu? 150 kali 12. Kalau kali 10, 1500. Kalau kali 12 tambah 150, 300, 1500 tambah 300, 1800. 1800 kali 3 tahun, 7, 8, 9, saat 10 udah nggak bisa main-main lagi. 1800 kali 3, 4800, betul? 4800?
5.400 karena tadi berapa? 18 kali 3 ya 24, 5.400. Berapa ibu-ibu? 5.400. Saya kira tadi 1.600. Rupanya 1.800 kali 3 5.400. 3.000 tambah 2.400. Kita sabar aja mengingatkan 5.400 kali. Seorang ayah mengingatkan anak gadisnya untuk salat 5.400 kali. Berapa kali? Pak, di luar sana banyak manusia berhati syaitan, berhati serigala yang mengintai anak-anak gadis kita. Kalau kita tidak memperhatikan mereka di umur 7 sampai 10, minimal dengan mengingatkannya salat 5.400 kali seorang ayah mengingatkan anaknya salat ketika anaknya dewasa, gak butuh dia diingatkan salat oleh laki-laki lain. 5.400 kali. Seorang anak laki-laki yang diingatkan oleh ibunya dengan penuh kasih sayang 5.400 kali. Nanti dia udah balik umur 18, gak butuh kasih sayang dari gadis lain. Ada ibu di rumah. Kita bersabar dari umur 7 sampai anak kita umur 10. Ustaz, anak kami umur 8, kadang-kadang subuhnya masih susah dibangunin. Sabar, perbaiki. Sabar, perbaiki. Ustaz, tapi kadang-kadang kami pingin ngomel, Ustaz. Pernah begitu ibu? Pingin apa ngomelnya dengan zikir, dengan doa. Ustaz, iya. Bagaimana caranya ketika marah? Ngomel kami itu zikir gitu. Saya pernah dulu di majelis ummahat, saya bikin soal waktu ujian. Soalnya begini Kang Akbar. Madza taf'alina idza kunti ghadibah? Apa yang kamu lakukan jika kamu sedang marah? Walisanuki tazkurullah. Dan lisan kamu, lidah kamu itu daiman tazkurullah. Selalu masih tetap menyebut asma-asma Allah. Begitu anak gak bangun subuh, la ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Soleh banget anak mami ini. Luar biasa soleh. Dalam hati padahal awas 10 tahun ya. Awas nanti. Bagaimana caranya? Baik, ada sebuah hadis dijelaskan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah, beliau tidak punya pembantu. Jadi beliau yang mengurus semua peralatan rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga. Dapat kabar bahwasanya Rasulullah diberikan hadiah beberapa budak perempuan. Maka Sayyidah Fatimah pun dipanggil oleh Ali bin Abi Thalib. Wahai istriku, ya, aku mendengar Rasulullah mendapatkan hadiah beberapa budak perempuan. Coba kamu yang datang minta ke Rasulullah, mungkin dikasih satu untuk kita. Datang Sayyidah Fatimah dan mengadukan masalah tersebut kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi? Mau nggak aku ajarkan yang lebih baik dari itu? Lihat, luar biasa visi Rasulullah SAW. Seolah-olah Nabi kita itu jelas, bukan seolah-olah, mohon maaf, Nabi kita tahu bahwa nanti tidak semua umatnya sanggup untuk membayar ART. Benar ibu-ibu? Mikirin token bunyi aja udah Masya Allah, mikirin ART lagi. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah? Sebelum kamu tidur, ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tutup Allahu Akbar 34 kali. Total berapa? Subhanallah berapa? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Apa kata Sayyiduna Ali dan Sayyidatuna Fatimah? Sejak hari itu kami nggak pernah melalaikan amalan ini. Alhamdulillah, pekerjaan mah nggak berkurang, pekerjaan segitu-segitu aja, tapi hati lebih tenang. Jadi masalahnya ternyata bukan di pekerjaan, masalahnya hati kita kurang zikir, badan kurang healing. Setuju? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah orang di zaman sekarang itu bukan kerjaan numpuk,
Pak Ketua DKM mau bagaimanapun banyak asistennya, kerjaannya tetap lumayan banyak, Pak. Amanah lumayan banyak Kang Abai, ngurus pentakmiran. Apakah ujiannya hilang? Ustadz, anak kami 5, hidup semuanya sehat semuanya. Apakah ujiannya berkurang? Hanya diuji oleh 4-3 anak? Enggak, tetap di Kang Abai, istri kita di rumah ya, Masya Allah. Ujian banget enggak kira-kira kan? Masya Allah Ustadz, luar biasa Ustadz. Lalu bagaimana Ustadz? Masalahnya banyak, tapi hati kita tenang. Anak kita luar biasa nguji, hati kita tenang. Zikir jawabannya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Baik. Maka Bapak Ibu semuanya, apa akibatnya jika umur 7 sampai 10 tahun orang tua tidak mau sabar, tidak mau memperbaiki, tidak mau sabar, tidak mau memperbaiki, anak-anak akan tumbuh setelah 10 tahun bengkok, dan itu sulit banget diperbaiki. Bagaimana Bapak-bapak? Kalau dia udah umur 10 tahun ke atas, itu sulit banget kita untuk memperbaikinya. Ustadz, apakah mustahil? La mustahila tahta syams. Tidak ada yang mustahil. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dikisahkan seorang kiai anaknya bandel luar biasa, Ustadz Ridwan. Banyak orang ngadu, kiai, ya itu anak kamu pacaran, insya Allah dia soleh nantinya. Kiai, iya itu anak kamu begini. Apa jawaban kiai? Insya Allah anak saya soleh nantinya. Lihat bagaimana husnudzonnya seorang kiai tadi. Kemudian beliau pun meninggal. Di hari ke-7 beliau meninggal. Anak tadi yang bandel itu mimpi ketemu almarhum kiai ayahnya itu. Dalam mimpinya kiai ini berpesan, "Nak, udah cukup, saatnya bertobat." Dia bangun, nangis di peluknya ibunya, dia minta doa ibunya agar dia jadi orang alim soleh, bisa meneruskan perjuangan ayahnya membina pondok. Masya Allah, tobat jadi kiai dia. Kenapa Ustadz? Husnudzon orang tuanya. Ustadz, tapi kadang-kadang anak saya kayak setan juga Ustadz. Mamanya siapa? Oh ini. Jangan pernah keluar kalimat-kalimat buruk. Husnudzon dan biasakan yang baik-baik di rumah. Baik, kita ambil kesimpulan 0 sampai 7, maksimalkan kasih sayang. Nabi SAW pernah didatangkan seorang bayi kepada beliau, dan bayi itu bapak-bapak pipis di pangkuan Nabi. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau marah? Ini anak ini kebangetan banget kok pipis di sini? Enggak. Beliau ambil air, beliau bersihkan. Umur berapa? 0 sampai 7. Ustaz, anak kami umur 6 tahun kami ikutkan lomba tahfidz. Silahkan, tapi jangan dipaksa. Masalah menang, masalah kalah, biarkan. Saya pernah mengalami dan ada PR bagi kami untuk mengobati masa kecil anak kami yang terluka. Umur 7 sampai 14 ajarkan disiplin, gak boleh ada main-main lagi. 7 sampai 10 tolong bersabar. 10 tahun sampai ke atas baru didik dengan ketegasan bagaimana cara menghukumnya Ustadz, dan bagaimana umur 14 sampai 21 insyaallah di pertemuan selanjutnya sama-sama akan kita bahas. Baik, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang punya anak umur 0 sampai 7 tahun maksimalkan kasih sayang. Yang umur 7 sampai 10 tahun tolong bersabar dulu, perbaiki lagi kesalahannya, perbaiki lagi. Umur 10 sampai 14 mulai agak tegas. Ustadz, iya. Sebagai penutup, apa yang Ustadz ingin sampaikan? Orang tua, tolong jadilah suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua, tolong jadilah suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Barakallahu fikum. Kita buka, boleh beberapa pertanyaan dari bapak-bapak dan juga dari ibu-ibu. Silahkan. Iya, boleh Ibu.
Kita menghadapi anak yang lagi tantrum harus sabar. Bagaimana kita menghadapi orang tua juga yang tantrum kadang-kadang ya? Masya Allah. Naam. Masya Allah, luar biasa. 2014 akhir sampai 2018, kasus yang sering saya hadapi di dunia ruqyah itu kasus remaja dan dunia pernikahan. Pernah dulu di Trans 7 dibuat judulnya itu sihir penghalang jodoh. Setelah itu yang datang ke saya minta diruqyah jomblo semua. Masya Allah. 2018 ibu-ibu sampai saya ingat 2020 sebelum corona. Kasus yang sering kami hadapi meruqyah orang tua yang udah sepuh, yang udah umur 50 ke atas. Sampai saya pun bingung, ini apa masalahnya ini? Jadi dengan beberapa bapak-bapak, kadang-kadang pada sholat Jumat kita sering ngobrol Pak ya, sering diskusi ya. Ada beberapa ayat yang saya coba baca dalam tafsir. Saya senang tafsir Bapak Ibu semuanya. Walaupun akademisi saya hadis, tapi saya senang tafsir. Saya baca, saya nggak paham. Hatta kalimat wailul likulli humazatil allazi jama'a malan wa'ad. Saya tidak faham makna ayat itu. Apa hubungannya lumazah? Lumazah gini nih. Itu lumazah, lirikan menghina. Apa hubungannya dengan orang yang mengumpulkan harta? Nggak paham saya. Setelah dakwah terjun ke masyarakat, baru paham. Tes, 1, 2. Tes. Oke. Tes. Bisa? Tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Oke, saya masih ingat waktu bulan Ramadan 2019 kami meruqyah di Margahayu Metro. Ada bapak-bapak umur 70 tahun. Itu kalau lagi tantrum, jalannya sampai 7-8 km. Semua barang di rumah dibantingnya. Pas saya datang, ini kok nggak ada peralatan rumah tangga? Nggak bisa Ustadz, dibanting semua sama bapak. Pagarnya besi Kang Abai, tapi bolong-bolong, ditarik Bapak Ibu. Al-Quran mengatakan, Ridwan bantu saya, imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Jika orang tua kamu telah mencapai masa tuanya, ingat ayat ini, kibara ahaduhuma, telah mencapai masa tuanya, maka janganlah kalian katakan atau bermuka masam. Ayatnya menjelaskan ketika orang tuanya, karena hampir rata-rata orang tua itu nyebelin, ingin dituakan, kembali ke masa anak-anaknya. Al-Quran menegaskan kita tumbuh dari anak-anak remaja, dari remaja sampai ke syaibah, jadi ajuz. Ajuz itu udah melemah. Yang awalnya nggak berakal, kembali ke tidak berakal. Awalnya kan masih anak kecil, lalu mumayyiz, bisa berakal, sampai ke tidak berakal. Sholat subuh niatnya sholat maghrib. Kejadian bapak-bapak. Maka kayak yang begitu nggak wajib sholat lagi. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Ada beberapa orang di dunia yang kita harus kuat-kuat sabar menghadapinya. Hatta kita ganti orang pun harus sabar. 1 mertua, 2 orang tua. Ustaz, mertua saya kalau datang ngomel segala, ini dibahas. Baru masuk sampai depan pagar, masalah berantakan dikit dibahas juga A, B, C. Ada yang begitu? Banyak, rata-rata. Orang tua Ustaz juga ya kadang-kadang. Lalu bagaimana ganti mertua? Enggak, tetap begitu. Karena itu udah fitrahnya. Yang kedua, orang tua.
Untuk apa Ustaz? Ibu-ibu, surga itu bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat. Terima kasih Pak. Tes. Surga bertingkat-tingkat. Kita bisa naik tingkat-tingkatnya dengan amalan atau dengan kesabaran. Yang punya hafalan Quran, Ustaz Ridwan, naik terus. Yang tidak punya amalan bisa dengan ibadah hati, dengan apa? Kesabaran. Terus niatkan surga. Kalau bukan karena mikir surga, udah kita tinggalin ini orang sepuh ini. Naam. Maka ayatnya mengatakan, saya dulu nggak paham. Saya ingat dulu waktu kelas 3 aliyah, saya ikut lomba pidato seperti ini. Materi saya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi saya hafal ayatnya, Ustaz, saya coba fahamin syarahnya, kalah ternyata. Masya Allah. Naam. 2018 baru saya paham kenapa orang tua rata-rata nyebelin ujian untuk anaknya. Maka bersyukurlah dapat orang tua yang nyebelin, bisa sebagai sarana untuk naik derajat di surga. Terima kasih Ibu, kira-kira demikian ya. Jangan lupa healing. Ada lagi? Silakan. Satu lagi cukup Kang Mbak ya. Baik ibu-ibu, boleh satu lagi. Ustadz, bagaimana? Kalau ada yang tanya, saya yang tanya. Bagaimana untuk menasihati anak yang susah bangun subuh? Masya Allah. Jawabannya, nggak bisa Bu, pakai air nanti dia berbekas sampai dewasa. Bapak Ibu semuanya, kalau kita langsung pakai kekerasan, kita menabrak aturan dalam parenting nabawiyah. Orang tua itu loving, bukan coaching. Loving itu mencintai, bukan hanya memerintah. Beda dengan di lapangan. Kalau di lapangan memanah, saya coach. Saya bisa bentak-bentak yang salah. Ayo, push up kalau salah. Tapi di rumah, kita loving. Bagaimana Ustaz? Yang pertama, orang tua menjadi tauladan dulu. Kalau ayahnya masih telat bangun subuh, susah ngadepin anak bangun subuh. Itu satu. Yang kedua, ajak ngobrol anak, edukasi dulu. Kadang-kadang Ustaz Ridwan, kalau santri itu susah tahajud, saya nggak hukum mereka. Pamongnya nanya, Ustaz, lu nggak dihukum, kan main-main mereka. Mereka nggak salah, saya yang salah. Sebulan sekali saya nggak pernah diedukasi masalah fadilah tahajud. Wajar aja kalau mereka nggak semangat. Jadi kalau Anda sibuk, Ustaz Ridwan, Anda kurang motivasi mereka, nggak serotan. Karena mereka nggak salah. Siapa yang salah? Kami yang salah. Maka edukasi anak-anak kita di 3 kesempatan. Masalah subuh. 1, ketika makan. Apa Ibu ketika makan? Ini waktu yang tepat untuk menasihati anak. Sama Pak, kita juga nasihatin istri lagi nyuci, tiba-tiba kita bilang, "Mah, kamu jangan gini, jangan gitu ya." Kain basah dilempar ke muka kita, Pak. Jadi ada momennya, dan ini sesuai hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Sayyidina Ibnu Abbas itu ketika makan. Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Itu ketika makan. Yang kedua, sebelum tidur. Sebelum tidur. Jadi ibu-ibu makan malam, ada satu kebiasaan di negara Eropa. Teman saya, teman mondok dulu, dia Masya Allah menikah dengan orang Swedia atau Swiss, Swedia sepertinya. Dan dia dakwah setahun sekali ke negara Eropa. Dia bilang ada satu kebiasaan orang Barat yang itu kalau mereka langgar kayak tabu gitu. Apa Tengku? Saya tanya. Mereka mau anaknya sibuk segala macam, mau sibuk A, B, C, D, E, makan malam harus di rumah. Makan malam mereka ngobrol. Karena di Swedia dan di Swiss gak boleh mukul anak. Kalau anak gak nyaman dengan orang tua, anak lapor ke pemerintah. Nanti orang tua dihukum, anak diambil, dimasukkan ke dinas sosial kalau di sini. Seserem itu ya.
Jadi kalau misalnya orang tua perintahkan ke anak, nak kamu sholat, anak nggak mau, orang tuanya marah, anak lapor ke pemerintah. Dia lapor ke pemerintah bahwasanya saya nggak suka sama orang tua saya ini toksik. Ya udah, nggak apa-apa, kamu jadi anak negara orang. Kamu jadi anak negara, dibiayain Kang Abai. Ada asramanya, dibiayai, ada pamong asramanya, sekolah gratis semuanya. Maka orang tua pun menasihati anaknya tadi saat makan malam. Kebangetannya itu sunnah. Menasihati anak, menasihati istri ketika makan malam, makan siang dan makan apapun itu. Yang kedua sebelum tidur. Makanya Bapak Ibu semuanya, saya sering memotivasi santri untuk seger waktu tahajud, untuk seger sebelum subuh dan setelah subuh, itu kami nasihatin di jam sebelum tidur. Sebelum tidur ada majelis 5-7 menit saya nasihati mereka. Yang ketiga, ketika sedang bepergian. Apa Ibu-ibu, Bapak-bapak, ketika sedang bepergian, itu ada hadisnya juga. Yang keempat, ketika sedang sakit. Yang menarik, yang pertama tadi apa? Ketika sedang makan. Ketika sedang bepergi, dan ini tergabung dalam healing camping jalan-jalan. Jadi Kang Abai, kadang-kadang kalau kami camping dengan santri setiap 2 bulan sekali, itu kami musyawarah, ini ada masalah apa di pondok kita, akan kualitas kalian. Enggak saat mereka di pondok, tapi sedang camping. Sampai di Pangalengan bingung, mau camping di mana lagi. Baik, jadi ibu-ibu, yang pertama, orang tua jadi suri tauladan. Yang kedua apa? Yang kedua, nasihati anak di 4 momen tadi, ketika sedang makan, sebelum tidur, bepergian, dan anak sedang sakit. Yang ketiga, beri reward untuk anak. Berikan dia hadiah atas prestasi dia. Misalkan Akbar ngomong ke anak, nak, kakak, kalau seminggu ini subuhnya bagus, nanti Abi kasih hadiah. Boleh, itu boleh, dan itu sunnah memberikan hadiah ke anak. Tapi edukasi anak agar niatnya bukan karena hadiah. Niatnya yang pertama karena Allah, hadiah hanya motivasi saja. Cukup Kang Akbar? Cukup Pak ya. Baik, kira-kira demikian. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Doakan santri-santri besok semuanya menang mewakili Kabupaten Bandung. Amin ya rabbal alamin. Kami diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.